Yoho! Pada chapter terbaru manga One Piece, yakni di chapter 997, kita semua terkejut sekaligus bersemangat. Ternyata, Sang Marimo mengatakan secara gamblang bahwa ia mengincar kepala Kaido di hadapan Komandan Bajak Laut Kaido, yakni Queen, yang mana ini menimbulkan banyak pertanyaan. Sehingga sekarang, yang akan kita bicarakan adalah bahas detail mengenai Zoro yang mengincar kepala Kaido. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sebetulnya, pembahasan tentang Zoro yang mengincar kepala Kaido mulai dari motif, latar belakang, poin pendukung sudah kami bahas pada video-video yang sebelumnya. Untuk penjelasan motif, latar belakang dan dasar kenapa Zoro mengincar Kaido, tonton saja video yang sudah kami buat. Di video ini kami akan melanjutkan poin yang belum disampaikan saja. Dalam pandangan kami, Roronoa Zoro yang mengincar kepala Kaido ini bisa menjadi titik awal bagi Zoro agar bisa bersaing dengan Yonko selanjutnya. Jika kita melihat ada kesenjangan kekuatan antara Katakuri dengan Big Mom, meski kami belum tahu kemampuan milik King, tapi sepertinya King juga sama seperti Katakuri. Ia memiliki kesenjangan kekuatan dengan kaptennya, yakni Kaido. Dan di Yonko yang lainnya, ada satu bajak laut yang dikatakan kru terkuatnya setara dengan seorang Yonko, atau bahkan mendekati kekuatan Yonko. Dan dia adalah Ben Beckman. Sudah sering dibicarakan mengenai Ben Beckman ini. Belum lagi Takanome Mihawk. Mihawk saat ini meladeni angkatan laut yang mencoba untuk menangkapnya. Kita belum tahu apakah ia akan tetap solo seperti ini atau bergabung dengan bajak laut Shanks. Namun jika Mihawk bergabung dengan bajak laut Shanks, akan ada tambahan orang di bajak laut Shanks yang mengindikasikan kekuatannya mendekati seorang Yonko. Mengingat di masa lalu Mihawk pernah melakukan banyak duel dengan Shanks. Sebuah duel di East Blue yang pertempurannya sampai kedengaran hingga dunia baru. Dan sejauh cerita ini berjalan, Roronoa Zoro diceritakan memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dengan Monkey D. Luffy. Bahkan, di beberapa momen tertentu, Zoro memiliki fisik yang lebih kuat daripada Luffy. Sebagaimana kita melihat pada arc Killer Bug, di mana waktu itu, Roronoa Zoro sudah merasakan luka dan sakit yang teramat dalam karena pertempuran melawan Ors, melawan Moria, dan melawan Kuma. Kemudian, ia harus merasakan penderitaan serta rasa sakit yang dialami oleh Monkey D. Luffy. Dari poin tersebut, bisa dikatakan Zoro memiliki fisik yang jauh lebih kuat dibandingkan Monkey D. Luffy. Teruntuk Zoro yang mengincar kepala Kaido, ini juga bisa menjadi ajang percobaan yang benar-benar bagus. Jika tidak salah, prinsip hidup Zoro itu hampir mirip seperti prinsip Hiruma Yoichi Ice Shield 21, di mana Zoro memiliki prinsip, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak mungkin bisa menjadi pendekar pedang nomor 1. Dan jika Hiruma, ia selalu berkata, jika kita tidak bisa mengalahkan tim seperti ini, mana mungkin kita bisa mencapai Christmas Ball? Atau jika kita tidak bisa mengalahkan musuh seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh yang lebih kuat? Kurang lebih seperti itulah prinsip Zoro dan Hiruma Yoichi, yang mana prinsip seperti ini terkadang kami jadikan juga sebagai prinsip hidup agar memacu semangat ketika menghadapi masalah hidup yang terasa lebih berat dari biasanya. Kembali pada Roronoa Zoro, Kaido dikatakan sebagai makhluk terkuat di dunia ini. Dan mungkin pikir Zoro adalah, jika aku tidak bisa menebas makhluk terkuat ini, mana mungkin aku bisa mencapai titik pendekar pedang terkuat? Agar Zoro bisa mencapai gelar pendekar pedang nomor 1, tentunya ia harus bisa melukai objek terkuat juga. Dan teruntuk Luffy, dari dulu kami memiliki dua teori mengenai Luffy. Yang pertama adalah Luffy combo dengan Zoro untuk melawan Kaido. Ya, sebetulnya teori yang pertama ini tidak terlalu kami sukai, karena kami lebih suka dengan teori kedua, yakni Luffy lah yang akan melawan Big Mom. Dibandingkan dengan Kaido, Luffy lebih berpengaruh dan memiliki hubungan banyak dengan Big Mom. Dan dibandingkan dengan Luffy, Zoro memiliki pengaruh dan hubungan yang lebih banyak dengan Kaido. Mari kita lihat secara seksama. Luffy pada saat arc Whole Cake Island
mendeklarasikan bahwa Luffy akan membebaskan Pulau Manusia Ikan ketika ia mengobrol dengan Big Mom melalui Denden Mushi. Yang kedua, Luffy mengobrak-abrik pesta Big Mom. Yang ketiga, Luffy menjatuhkan komandan terkuat milik Big Mom. Yang keempat, dibandingkan dengan Kaido, Big Mom sejauh ini lebih bisa dikatakan sebagai objek terkuat untuk digunakannya Haki Ryuo fisik. Luffy bisa menjadi orang pertama dalam cerita One Piece sekarang sebagai orang yang bisa melukai Big Mom menggunakan Haki Ryuo. Karena sejauh cerita ini berjalan, kita belum diperlihatkan atau diceritakan bahwa Big Mom mengalami luka. Berbeda dengan Kaido, yang mana Kaido sudah pernah dikalahkan berkali-kali dan ia juga sudah pernah ditebas oleh Oden Kozuki. Dan teruntuk hubungan Zoro dengan Kaido, kita bisa menilai dari Zoro yang memiliki hubungan dengan Ryuma, yang mana Ryuma pernah menebas seekor naga. Zoro sekarang memegang pedang Enma, yang mana Enma dulunya adalah pedang milik Oden, pedang yang Oden gunakan untuk menebas Kaido. Zoro menjadi mentor dari Momonosuke. Zoro terlihat memiliki hubungan keluarga dengan salah satu klan Wano Kuni, tepatnya klan Shimotsuki. Zoro juga adalah seorang pendekar pedang, yang mana ini berkaitan dengan ramalan Kozuki Toki. Kami sudah pernah membuat videonya, dan sepertinya kami perlu menyinggungnya di sini. Kozuki Toki pernah meramalkan bahwa 9 bayangan atau samurai akan membebaskan Wano Kuni. Pada awalnya, banyak orang mengira itu adalah Akazaya. Namun, kami pernah berteori bahwa 9 bayangan itu merupakan satu orang, yakni teknik Asura milik Roronoa Zoro yang menggambarkan teknik 9 pedang. Dan sejauh ini, Akazaya sepertinya bukanlah kunci membebaskan Wano Kuni. Terbukti mereka kalah telak melawan Kaido. Kaido masih sehat walafiat hingga sekarang. Sehingga kesimpulannya, bagi nakama yang bertanya tentang apa motif serta latar belakang Zoro mengincar Kaido dan tidak mengalah dengan Luffy, itu bisa nakama tonton secara detail pada video yang sebelumnya yang sudah pernah kami buat mengenai Roronoa Zoro. Dan poin tambahan dari video ini adalah Zoro yang mengincar kepala Kaido itu menjadi titik awal untuk kelompok bajak laut topi jerami secara gamblang memiliki awak kru yang setara atau bisa dikatakan mendekati kekuatan Yonko, yang mana ini merupakan keperluan protagonis agar bisa melawan Yonko selanjutnya, yang juga memiliki awak kapal yang bisa dikatakan setara atau mendekati seorang Yonko, yakni Ben Beckman ataupun Takanome Mihawk. Di titik ini, kami masih mengira bahwa Luffy lebih cocok bergelut dengan Big Mom dibandingkan dengan Kaido. Dan selanjutnya, kami ingin coba sedikit membicarakan mengenai sesuatu. Tapi sebelum itu, kami ingin nakama mengkoreksi jika ada salah kata yang kami ucapkan, atau kami benar-benar meminta maaf jika ada yang merasa tersinggung. Kami di sini tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Oke, pada saat awal peperangan Onigashima, kita disuguhkan number, dan sempat Luffy berubah menjadi mode Gearford Bondman, yang mana hal ini membuat kakek tua Hyogoro teringat sesuatu, yakni Mio. Dan sosok Mio ini juga ada di tempat Wano Kuni, yang mana waktu itu mereka sedang mengadakan pesta karena sang petinggi Orochi tidak ada di Wano Kuni. Sosok Mio ini sepertinya dijadikan harapan oleh warga Wano Kuni. Dan ketika kami searching di Google, kami menemukan yang namanya Fudo Mio. Fudo Mio adalah sosok mistik yang sangat dihormati dalam Buddhist Shingon, Tendai, Zen, hingga Nichiren di Jepang. Ya mungkin dalam banyak anime atau manga, kita tidak asing dengan Fudo Mio. Bahkan ada beberapa manga atau manhwa yang berkaitan dengan Dewa Buddha atau Hindu sebagai kekuatannya. Seperti bagaimana pada manhwa God of High School. Poin yang coba ingin kami katakan adalah melihat bagaimana warga Jepang benar-benar melekat dengan agama Buddha atau Hindu. Kami beranggapan warga Wano Kuni juga sama seperti itu, dengan bukti bahwa mereka mengenal Mio. Sehingga kami berpikir ada kemungkinan bahwa teknik Asura bisa jadi dimunculkan lagi dalam cerita sekarang, yang mana itu akan menjadi titik di mana ramalan Kozuki Toki terwujud. Sosok 9 bayangan akan membebaskan tanah Wano Kuni dari cengkraman Hyakuju no Kaido, yakni teknik Asura milik Roronoa Zoro. Kami tidak terlalu ahli dalam hal ini. Yang kami katakan barusan juga kebanyakan merupakan pengetahuan yang kami dapat dari internet. Sehingga jika ada salah kata mohon dikoreksi. Dan jika memang ada yang tersinggung, kami benar-benar mohon maaf.
Kami tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Bagi yang lebih tahu lebih dalam mengenai Fudomio ataupun Asura, mungkin bisa sharing lebih dalam di kolom komentar di bawah. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.